Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira. Perkenalkan, nama saya Nur Laini. Perkenalkan, nama saya Rifki Rufaidah. Perkenalkan, nama saya Najwa Safara. Dan saya Sari Wahyuni. Di sini kami akan menjelaskan tentang tetarium ekosistem air laut. Bagaimana sih ekosistem air laut itu terjadi? Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Ekosistem ini harus dijaga kelestariannya karena banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Contohnya seperti sebagai objek wisata, sebagai sumber makanan, sebagai sumber air minum, dan juga sebagai objek lautan, sebagai tempat adanya rumput laut dan juga kerang mutiara, ikan, dan lain-lain. Berapakah luas ekosistem air laut dan berikan contohnya? Biasanya ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi dan sekitar 71% dengan keluasan dan potensi yang sangat besar. Ekosistem laut menjadi perhatian banyak orang. Sementara Indonesia juga merupakan negara yang terkenal akan kekayaannya dan kepulauannya, diapit oleh 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan dan 550 spesies rumput laut dan 950 spesies terumbu karang. Dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan intensitas matahari ke dalam lautan dan berdasarkan ke dalam air laut. Kan katanya tadi ekosistem laut dijadikan 2, berdasarkan intensitas cahaya dan berdasarkan kedalaman air laut. Coba jelaskan. Berdasarkan intensitas cahaya matahari dalam laut dibagi menjadi 3, yaitu daerah afotik, daerah taulik, dan daerah afotik. Daerah afotik yaitu daerah yang bisa ditembus cahaya matahari dalam kedalaman 200 meter. Dan daerah taulik yaitu daerah remang-remang yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis dan kedalaman maksimum 200 sampai 2000 meter. Dan daerah afotik yaitu daerah yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari dan sepanjang masanya gelap. Nah, sedangkan menurut kedalaman air laut, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 daerah. Yang pertama, daerah litoral atau daerah pasang surut. Nah, biasanya daerah ini berbatasan langsung dengan daratan radiasi matahari. Variasi temperatur dan salinitas berpengaruh pada daerah ini dibandingkan daerah laut lainnya. Contoh biota laut yang hidup di dalamnya adalah teripang, udang, kepiting, dan bintang laut, dan lain-lain. Yang kedua, daerah neritik. Daerah neritik adalah daerah dangkal yang kedalamannya masih bisa ditembus cahaya matahari dasar. Biasanya kedalamannya mencapai 200 meter. Contoh biota laut yang hidup di dalamnya adalah plankton, nepton, nektos, dan bentos. Yang ketiga, daerah batian atau remang-remang. Kedalaman daerah batian antara 200 sampai 2000 meter dan sudah tidak ada produsen. Hewannya hanya ada nekton. Dan yang keempat, daerah abisal. Daerah ini kedalamannya sudah lebih dari 2000 meter, gelap sepanjang masa dan tidak ada produsen. Oh ya, apakah di dalam ekosistem air laut ini termasuk ada komponen-komponennya, dan coba jelaskan komponen-komponen. Nah, di dalam ekosistem laut ini terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem laut yang terdiri dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Beberapa komponen biotik diantaranya yaitu ikan, paus, plankton, biatok. Dan sedangkan komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem laut yang terdiri dari makhluk tak hidup. Walaupun terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, komponen abiotik sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Misalnya, ikan tidak bisa bernafas tanpa adanya air, dan udang akan sulit berlindung dari predator
Apakah ekosistem air laut ada manfaatnya? Nah, ekosistem dari air laut, manfaat dari ekosistem laut yaitu ada yang saya tahu ini ada 3, yaitu laut menyerap karbon dioksida, laut sebagai tempat rekreasi, dan laut sumber bahan makanan sehat. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari ekosistem laut. Ini adalah hasil tetarium kami. Sekian penjelasan dari kami.